video kali ini saya akan menjelaskan sedikit presentasi tentang pengisian jabatan. Kita mulai dari pengertian pengisian jabatan. Pengertian pengisian jabatan adalah fungsi pengisian jabatan, kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan kosong di organisasi perusahaan. Pengisian jabatan ini bertujuan untuk semua jabatan. Ada penjabatannya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan cara penarikan, seleksi, penempatan karyawan yang baik sehingga para karyawan dapat bekerja efektif dan melakukan tugas-tugasnya. Agar perusahaan memperoleh para pekerja yang berkualitas dan bermutu bagus, maka perusahaan harus melakukan analisis jabatan. Adapun manfaat dari analisis jabatan, jabatan adalah dapat memberikan bantuan bagi perusahaan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal penarikan, seleksi, dan penempatan pekerjaan. Yang kedua, dalam orientasi pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, dalam penilaian jabatan. Yang keempat, dalam perbaikan syarat-syarat pekerjaan. Yang kelima, perencanaan organisasi. Dan yang keenam, baiklah, dari tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan terdapat itu tata caranya. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Persiapan ini terbentuk menjadi dua syarat. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan jenis bidang, tugas, dan kompetensi jabatan yang ada pada lowongan tersebut. Dan yang kedua, memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi. Dan kita masuk yang ke poin B, pelaksanaan. Pengumuman lowongan jabatan ini harus diumumkan secara terbuka. Pengumuman dilakukan paling kurang 15 hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran. Dalam lowongan tersebut harus tercantum nama jabatan, persyaratan administrasi, batas waktu penyampaian lamaran, dan pengumpulan kelengkapan administrasi yang baik, alamat dan nomor telepon perusahaan, persyaratan, jenjang pendidikan, dan lain-lain. Terdapat 5 bagiannya. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi kompetensi. Yang ketiga, wawancara akhir. Dan yang keempat, hasil seleksi. Dan yang kelima, tes kesehatan dan psikologi. Selanjutnya, sumber karyawan. Sumber internal, karyawan akan mengisi lowongan jabatan yang khusus ditarik dari karyawan yang telah ada di perusahaan. Penarikan dengan cara mutasi. Yang kedua, sumber eksternal, ditarik dari luar perusahaan. Mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan pimpinan puncak organisasi kepada seseorang, yaitu karyawan, manajemen, dan non-manajemen, baik secara horizontal maupun vertikal, promosi atau demosi di dalam satu organisasi. Sementara rotasi merupakan perpindahan karyawan, namun lebih pada perpindahan tempat kerja dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda agar para karyawan terhindar dari rasa jenuh atau produktivitas yang menurun. Sementara demosi merupakan tindakan penalti dalam bentuk penurunan pangkat atau dengan pangkat tetap, tetapi sebagian tunjangan tidak diberikan. Hal ini dilakukan pimpinan kalau seseorang yang walaupun sudah mengikuti pelatihan dan pembinaan personal namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi dan berkelakuan tidak baik. Baiklah rekan-rekan, hal itu yang dapat saya jelaskan sedikit pengetahuan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi